semua. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyakit mematikan pada profesi guru. Yang pertama, penyakit mules, muka lesu, enggan semangat. Guru dengan wajah murung ketika masuk kelas membuat dampak yang sama. Para siswa mungkin merasakan hal yang sama walaupun mereka tidak tahu apa yang terjadi pada gurunya, baik itu masalah pribadi ataupun mood guru tersebut. Tapi apabila guru masuk dengan wajah yang berbinar, dengan semangat yang tinggi untuk memulai kelas, pasti akan membawa dampak yang baik pula pada peserta didiknya. Karena bagaimana peserta didik di kelas merupakan cerminan gurunya. Obat untuk penyakit mules yaitu duit, doa, usaha, iman, dan takwa. Guru tersebut mungkin saja sedang banyak masalah. Lebih dekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa agar sang guru selalu diridhoi pekerjaannya dan menjadi dampak baik bagi peserta didiknya. Usaha terlihat baik-baik saja depan peserta didik, mungkin menjadi suatu pembuktian sang guru kerja dengan profesional tanpa membawa-bawa apa yang menjadi masalah pribadi dan suatu kewajibannya di dunia pendidikan. Yang kedua, penyakit diare. Di kelas anak diremehkan. Guru kadang tidak menyadari bahwasannya perilaku yang kadang dia lakukan kadang menunjukkan sesuatu hal yang membuat peserta didiknya merasa dikucilkan atau diasingkan. Kadang guru sering membanding-bandingkan satu siswa dengan siswa lainnya, membuat siswanya menjadi tidak percaya diri, takut, dan kadang tidak ingin kembali ke sekolah. Seharusnya seorang guru bisa merangkul, menyamaratakan semua peserta didiknya agar peserta didik merasa kasih sayang dan perhatian yang diberikan itu sama dan adil. Semua siswa memiliki kemampuan berbeda-beda dan kadang di bidang yang berbeda pula. Sebagai seorang pendidik, kita tidak bisa mengklaim peserta didik itu bodoh hanya karena satu kesalahan atau ketidakmampuannya dalam menyelesaikan pembelajaran. Dia mungkin memiliki kemampuan di bidang lainnya dan itu sangat luar biasa. Siswa yang sering diremehkan atau sering dianggap tidak mampu akan mengalami tingkat percaya diri yang rendah karena dia selalu dikucilkan atau diremehkan di kelas. Obat untuk penyakit diare yaitu beri apresiasi. Apresiasi yang diberikan guru kepada siswanya merupakan suatu hal yang dapat memberikan dorongan dan semangat kepada siswa. Mendengar guru memuji atau memberi apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan siswa akan membuat peserta didik lebih bersemangat untuk terus belajar dan berkarya. Secara tidak langsung, hal ini dapat menumbuhkan jiwa kreatif dan inovatif siswa. Yang ketiga, penyakit ginjal. Gaji nihil, jarang aktif. Suatu pekerjaan pasti akan ada upah yang setimpal dengan apa yang kita buat. Seorang pengajar atau pendidik sudah pasti akan mendapat gaji di setiap bulannya. Tapi kembali lagi, seorang pengajar hadir bukan karena gaji semata, namun kewajiban mengabdi pada negara untuk mencerdaskan anak bangsa. Jika seorang pengajar datang dengan sesukanya tanpa memikirkan apa yang harus dia ajari kepada peserta didiknya, masuk sesuka hatinya, kadang terlambat ataupun tidak hadir, membuat peserta didik merasa dirugikan karena tidak mendapat apa-apa dari seorang pengajar. Namun, seorang guru tetap mendapatkan haknya untuk mendapatkan gaji seperti biasanya tanpa harus dikurangkan, tapi seorang
keempatnya yaitu lemon, lebih memberi motivasi dan tunjangan. Guru bisa mengetahui tugas dan kewajibannya sebagai pendidik dan pengajar. Guru bekerja semata-mata bukan hanya karena gaji sepenuhnya. Guru kerja dengan hati, dengan niat mencerdaskan anak bangsa dengan ilmu yang guru punya, agar peserta didiknya dapat lebih cerdas dan memahami materi yang guru sampaikan. Dengan itu, guru yang bekerja bukan hanya dengan pemikiran gaji semata, mendapatkan apresiasi karena kehadirannya yang begitu baik, serta caranya menyampaikan materi hingga peserta didiknya paham. Seperti tunjangan yang diberikan kepada guru sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Penyakit selanjutnya adalah hipertensi. Hiruk-pikuk persoalan tentang sertifikasi. Hiruk-pikuk kadang terjadi di dunia pengajar karena sertifikasi entah belum sempat keluar ataupun terpotong. Semua pengajar kadang tidak fokus dengan semua kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. Kadang guru tidak menyempatkan dirinya untuk hadir karena harus mengurus satu dan lain hal yang berkaitan dengan sertifikasi yang harus disegerakan, membuat peserta didik kehilangan materi karena ketidakhadiran guru, membuat guru tidak fokus saat mengajar karena harus membagi waktu dengan urusan-urusan yang harus diselesaikan. Walaupun kehadirannya ada di dalam kelas, namun dia hanya memberi tugas tanpa memberi materi kepada peserta didiknya. Obat untuk penyakit hipertensi yaitu TP. Tunjukkan kinerja yang baik terlebih dahulu, semangat dalam mengajar yang bermakna amanah dari Tuhan, profesional dalam membelajarkan peserta didik, lakukan evaluasi diri guru. Sertifikasi termasuk tunjangan yang begitu besar diberikan kepada guru atas dasar profesionalitasnya dalam bekerja. Seharusnya guru dapat memahami bagaimana guru harus menjadi seorang yang profesional dalam membagi waktu saat harus mengurus suatu hal dan harus membimbing peserta didiknya di jam pelajaran yang sudah diadakan oleh sekolah, sehingga guru tersebut dapat disebut dengan guru yang profesional. Penyakit selanjutnya adalah asma, asal mengisi absen. Yang kita ketahui bersama, bukan hanya peserta didik yang wajib mengisi absen, namun para guru juga wajib mengisi absen. Namun para guru juga di setiap harinya untuk mengetahui bagaimana kehadirannya selama dia mengajar. Dengan kemajuan zaman pun, absen digital sudah diterapkan di beberapa sekolah untuk mencek kehadiran dan ketepatan waktu guru itu datang. Kadang guru juga asal mengisi absen karena terburu-buru ataupun ceroboh. Itu membuat suatu dampak yang tidak baik bagi dirinya dan kadang untuk yang lain. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini seharusnya tidak dilakukan dan harus memiliki kesadaran dari diri sendiri bahwasannya tidak melakukan pengisian absen secara asal dilakukan. Obat untuk penyakit asma yaitu madu, mengajak diskusi antar guru. Komunikasi yang baik antar guru dapat memberi suatu hal yang positif juga antar sesama guru. Memberi masukan dan saran kepada sesama rekan agar tidak melakukan sesuatu hal yang dapat merugikan dirinya dan orang lain. Memberi masukan dan saran yang dapat diterima baik dan tidak menyinggung pihak manapun, agar rekan kerja bisa lebih hati-hati dan bertanggung jawab ketika melakukan sesuatu hal yang dapat merugikannya dan orang lain. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.